Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas terkait pembelajaran matematika diskrit. Apa topik yang akan kita bahas ialah pembelajaran terkait matriks dalam pembelajaran matematika diskrit. Di sini kita ada kelompok terbagi menjadi 2 orang yang akan menjelaskan dan menerangkan apa yang akan dijelaskan dari materi yang telah kami susun. Yang pertama ada Hairus Azhabi, ialah saya. Kemudian ada kawan saya, Safri Fadilah Putra. Nah, apa itu matriks? Matriks dalam matematika diskrit adalah susunan skalar dalam bentuk baris dan kolom. Pengertiannya terbagi menjadi beberapa poin. Poin A ialah matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Poin B, matriks memiliki ukuran yang dinyatakan dalam bentuk ordo, misalnya M dikali dengan N. Poin C ialah elemen-elemen matriks dapat berupa angka, variabel, dan fungsi polinom. Di sini kita ada contoh matriks. Nah, ada matriks A. Kita bacanya dari bagian atas dulu, yaitu 2, 4, 5, kemudian ke bawah 1, 4, 8, dan kemudian di bagian bawahnya lagi ada 3, 5, 7. Itu adalah contoh matriks yang paling umum. Adapun beberapa jenis matriks, seperti yang pertama adalah matriks bujur sangkar. Matriks ini memiliki jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Yang kedua, ada matriks kolom atau vektor kolom. Matriks ini terdiri hanya dari satu kolom saja. Kemudian ada juga matriks baris. Matriks ini hanya terdiri dari satu baris saja. Adapun matriks segi panjang. Matriks ini memiliki jumlah kolom yang berbeda-beda dengan jumlah baris. Dengan kata lain, matriks segi panjang ini memiliki ordo M dikali N, di mana M menunjukkan jumlah baris dan N itu menunjukkan jumlah kolom. Matriks ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan data dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom yang berbeda-beda. Kita lanjut. Nah, di sini ada yang namanya diagonal utama. Diagonal utama bisa dilihat ada A11, A12, terusnya sampai A1N di baris 1, baris kedua, baris ketiga. Bagaimana cara menentukan diagonal utama? Cara menentukan diagonal utama ialah dengan cara di sini ada yang telah digarisi dengan garis diagonal. Yang terkena oleh garis diagonal ialah variabel atau huruf angka yang termasuk sebagai diagonal utama. Matriks segitiga. Matriks segitiga ialah jenis matriks kotak yang memiliki elemen 0 di bawah diagonal utamanya, sehingga membentuk segitiga yang terletak di bawah diagonal utama. Terdapat 3 jenis matriks segitiga: segitiga atas, segitiga bawah, dan segitiga diagonal. Di sini kita ada contohnya, matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Di sini kita jelaskan dulu matriks segitiga bawah itu ada matriksnya itu T1 sama dengan 200 minus 1 1 0 3 4 3. Kemudian ada matriks segitiga atas yang artinya adalah T2 sama dengan 2 minus 2 1 0 1 3 0 0 dan 0. Itu adalah contoh dari matriks segitiga bawah, matriks segitiga atas. Kita lanjut. Matriks diagonal. Matriks diagonal ini adalah matriks yang elemen-elemennya di atas maupun di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Di sini ada contohnya. Matriks D sama dengan 2 0 0 0 1 0 dan yang bawahnya ada 0 0 0. Bisa dilihat dari diagonal utamanya ada yang bernilai 0, yaitu yang di bawah sisi bagian kanan. Kemudian kita lanjut, ada yang namanya matriks satuan. Matriks satuan ini bila pada bagian yang termasuk diagonal utama itu terisi dengan angka 1
dan di luar elemennya adalah 0, maka itu adalah matriks satuan. Kemudian matriks 0. Matriks 0 ini ialah matriks yang biasanya elemen-elemennya itu hanya terisi oleh 0 saja. Kita lanjut lagi. Matriks tersusun atas vektor-vektor. Contohnya, kita di sini ada matriks A yang isinya adalah A sama dengan 2, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 3, 9. Nah, dalam matriks ini sebenarnya tersusun atas vektor-vektor. Bisa kita uraikan menjadi A1 yang ialah matriksnya itu adalah 2, 4, 5. Kemudian ada juga A2 yang matriksnya adalah 6, 7, 6. Ada juga A3 yang matriksnya adalah 5, 3, 9. Atau bisa juga menjadi matriks yang di atas itu diubah menjadi A1 sama dengan 2, kita ke bawahkan 6, 5. Kemudian A2, 4, 7, 6. A3 sama dengan 5, 6, 9. Jadi dalam matriks ini tersusun dari vektor-vektor yang bisa kita uraikan bisa jadi kita dari vertikal ataupun horizontal. Kesamaan matriks. Kedua matriks bisa dikatakan nilainya sama bila A sama dengan B dan seterusnya. Kita lanjut lagi. Matriks negatif. Negatif dari matriks berukuran M kali N ialah matriks yang berukuran M kali N itu diperoleh dengan mengalihkan seluruh elemennya dengan faktor minus 1. Contohnya adalah matriks A 2, 4, 3, 0 menjadi minus A sama dengan minus 2, minus 4, minus 3, dan 0. Putaran matriks atau bisa disebut juga dengan transpos. Pengertian transpos. Transpos ialah matriks operasi yang menghasilkan matriks baru. Dengan menukar elemen barisnya ditukar menjadi elemen kolom dan sebaliknya pada matriks awal. Notasi untuk matriks transpos biasanya menggunakan simbol A pangkat T. Operasi transpos ini hanya berlaku untuk matriks dan vektor. Contohnya ada matriks A sama dengan matriks A, B, C, D. Bila kita transpos, maka menjadi matriks A pangkat T sama dengan A, C, B, D. Di sini bisa terlihat transpos itu artinya menukarkan posisi-posisi pada elemen matriks. Di sini kita juga bisa menggunakan transpos ini pada putaran vektor. Contohnya, kita memiliki vektor matriks A yaitu 2, 4, 3. Kita bisa ubah vektor matriks ini menjadi A pangkat T menjadi matriks 2, 4, 3 yang awalnya mendatar menjadi ke bawah. Atau bisa juga yang asalnya ke bawah menjadi mendatar seperti matriks B ini, seperti vektor yang berasal dari matriks B ini yaitu 1, 3, 2 bisa kita transpos menjadi B pangkat T sama dengan matriks 1, 3, 2. Bisa juga kita jadikan perhitungan menggunakan kedua matriks yang di atas. Matriks A dikali B sama dengan 2 dikali 1 ditambah 4 dikali 3 ditambah 3 dikali 2 menjadi A kali B pangkat T sama dengan matriks 1, 3, 2 dikali matriks 2, 4, 3 sama dengan yang nilai akhirnya adalah B pangkat T A pangkat T. Transpos matriks. Transpos matriks ialah matriks baru yang diperoleh dari matriks asal dengan membalikan urutan barisnya. Dalam operasi transpos, kita menukar elemen-elemen baris menjadi elemen kolom atau sebaliknya. Seperti contohnya ini ada matriks A 5, 6, 7, 2, 3, 4 yang dimana berordo 2 kali 3. Bisa kita transpos menjadi matriks A pangkat T menjadi
5, 2, 6, 3, 7, 4. Yang asalnya bermatriks 2 kali 3 berubah menjadi 3 kali 2. Di sini ada beberapa sifat matriks transpos. Yang pertama adalah A tambah B itu sama dengan A pangkat T ditambah B pangkat T. Atau di sini juga ada sifat yang kedua, A pangkat T dalam kurung pangkat T itu sama dengan A. Ada juga sifat yang ketiganya adalah dalam kurung A pangkat T dalam kurung B pangkat T itu sama dengan B pangkat T kali A pangkat T. Ada juga sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah dalam kurung K A pangkat T sama dengan K A pangkat T. Pembuktian sifat matriks transpos menggunakan sifat kedua. Di sini kita akan membuktikan sifat transpos. Apakah benar sifat transpos ini secara teori? Mari kita coba. Di sini kita mempunyai matriks A 1 2 3 4 5 6. Kita coba transposkan menjadi A pangkat T sama dengan 1 4 2 5 3 6. Di sini ordonya berubah menjadi 3 kali 2. Kemudian kita ubah menggunakan sifat kedua matriks transpos ini menggunakan rumus dalam kurung A pangkat T tutup kurung pangkat T menjadi matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa dilihat hasil akhirnya itu sama dengan sebelumnya. Maka bisa disimpulkan hasilnya ialah benar. Jadi sifat yang kedua ialah benar dan seterusnya juga. Di sini kita mempunyai pembelajaran selanjutnya ialah matriks simetris. Matriks simetris adalah jenis matriks persegi yang memiliki sifat simetri. Dalam matriks simetris ini, elemen-elemen diagonal utamanya sama dengan elemen-elemen diagonal suplemennya. Beberapa sifatnya. Yang pertama, bisa penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, perkalian. Yang ketiga, transpos. Selain itu, setiap matriks persegi diagonal juga bersifat simetris, karena elemen non-diagonalnya utamanya bernilai 0. Jika dikatakan matriks A adalah simetris miring, dikarenakan dalam setiap putaran nilai elemen-elemen diagonal utama tidak berubah. Matriks simetrik miring bisa terjadi apabila elemen diagonal umumnya adalah 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safri Fadah Putra. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan apa yang telah teman saya jelaskan, yaitu tentang rangkuman materi matriks. Selanjutnya saya akan menjelaskan matriks penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks merupakan dua buah matriks dapat dijumlahkan apabila keduanya memiliki ordo yang sama. Hasil operasi penjumlahannya adalah matriks baru yang memiliki ordo yang sama dengan matriks semula. Dengan elemen-elemennya terdiri dari hasil penjumlahan elemen-elemen pada matriks. Seperti yang bisa Anda lihat dengan cara baris dan kolom ditambah baris dan kolom, yaitu A tambah P, B tambah Q, C tambah R, dan D tambah S. Selanjutnya, pengurangan matriks. Pengurangan matriks memiliki konsep yang sama dengan penjumlahan. Dua buah matriks dapat dikurangkan apabila keduanya memiliki ordo yang sama. Hasil operasi pengurangannya adalah matriks baru yang memiliki ordo sama dengan matriks semula. Dengan elemen-elemennya terdiri dari hasil pengurangan dengan elemen-elemen pada matriks. Seperti yang bisa Anda lihat, A dikurangi P, B dikurangi Q, C dikurangi R, dan D dikurangi S. Selanjutnya perkalian matriks. Perkalian matriks dengan skalar dilakukan dengan cara mengalihkan setiap elemen matriks dengan skala tersebut dan menghasilkan matriks dengan ordo seperti matriks yang dikalikan. Seperti yang bisa Anda lihat, jadi masing-masing A, B, dan C dan D dikalikan dengan K. K kali A, K kali B, K kali C, dan K kali D. Selanjutnya, penjelasan lebih lanjut mengenai perkalian matriks. Perkalian matriks dengan matriks yang kita asumsikan sebagai matriks A dan matriks B memiliki syarat, yaitu
kolom. Sekarang di sini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang perkalian matriks. Perkalian matriks dengan matriks yang kita asumsikan sebagai matriks A dan matriks B memiliki syarat, yaitu kolom matriks A harus sama dengan baris matriks B. Sedangkan ordo dari hasil perkalian matriks tersebut adalah banyaknya baris matriks A dikali dengan banyaknya kolom matriks B, seperti yang bisa Anda lihat. Nah, operasi perkalian matriks dengan matriks dapat diasumsikan sebagai berikut, seperti yang bisa Anda lihat, yaitu A dikali P, C dikali P, dan hasilnya AP ditambah hasil dari B kali R dan C kali P ditambah D kali R. Untuk selanjutnya akan menjadi A kali Q ditambah B kali S dan C kali Q tambah D kali S. Selanjutnya, matriks determinan. Determinan suatu matriks didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matriks hanya dapat ditentukan pada matriks persegi. Determinan dari matriks A dapat dituliskan det A atau nilai mutlak A. Beberapa sifatnya yaitu: 1. Nilai determinan matriks tidak berubah apabila baris dan kolomnya saling ditukar. 2. Jika semua elemen pada salah satu baris atau kolom sebuah matriks adalah 0, maka determinannya sama dengan 0. 3. Jika dua baris atau dua kolom dari sebuah matriks ditukar, maka tanda determinannya akan berubah. 4. Jika dua baris atau dua kolom dari sebuah matriks elemennya sama atau merupakan kelipatannya, maka determinannya sama dengan 0. Selanjutnya, determinan matriks ordo 2x2. Jadi, maksud 2x2 ini yaitu 2 kolom dan 2 baris. Determinan matriks persegi dengan ordo 2x2 dapat dihitung dengan cara berikut, yaitu det A sama dengan nilai mutlak dari A sama dengan A kali D dikurangi B kali C. Nah, setelah itu, seperti yang Anda bisa lihat, determinan matriks ordo 3x3, yaitu maksudnya 3 baris dan 3 kolom. Diketahui matriks A dengan ordo 3x3 sebagai berikut. A sama dengan, seperti yang bisa lihat, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka determinan A sama dengan nilai mutlak dari A, B, C, D, E, F, G, H, I dengan cara yaitu disilangkan. Jadi, yang disilangkan ke bawah ke arah kanan ditambah, dan yang disilangkan ke arah kiri akan dikurangi. Seperti yang bisa lihat. Nilai mutlak dari A sama dengan dalam kurung A kali E kali I kurung tutup tambah dalam kurung B kali F kali G ditambah dalam kurung C kali D kali H dikurangi dalam kurung C kali E kali G dalam kurung dikurangi A kali F kali H dikurangi dalam kurung B kali D kali I. Nah, akan disatukan yang ditambahnya nilai mutlak dari A sama dengan dalam kurung A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H. Dikurangi dalam kurung C kali E kali G ditambah A kali F kali H ditambah B kali D kali I. Nah, selanjutnya matriks inverse. Matriks inverse dilambangkan dengan A pangkat min 1. Suatu matriks dikatakan inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Matriks inverse ordo 2x2, itu maksudnya 2 kolom dan 2 baris. Inverse matriks persegi dengan ordo 2x2 dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Seperti bisa dilihat, A pangkat min 1 sama dengan
1 per nilai mutlak dari A dikali A dj A dengan syarat nilai mutlak dari A bukan sama dengan 0. Jika A dalam kurung A, B, C, D, maka pangkat min 1 sama dengan A sama dengan 1 per A kali D dikurangi B kali C dikali dalam kurung D min B min C A dengan nilai mutlak A bukan sama dengan 0. Matriks inverse ordo 3x3. Untuk mencari inverse matriks ordo 3x3 menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan secara sistematis. Eliminasi Gauss-Jordan dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, jadi matriks persegi A dieliminasi menggunakan operasi aljabar sampai membentuk matriks identitas. Operasi yang dilakukan pada matriks A juga dilakukan pada matriks identitas, sehingga jika matriks A sudah menjadi matriks identitas akan berubah menjadi inverse dari matriks A.